Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد. Segenap para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini masih di dalam pembelajaran di hari Jumat Sayyidul Ayyam, yaitu perbaikan-perbaikan di dalam bacaan, terutama pembelajaran dalam ilmu tajwid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan-kemudahan, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah jadikan amal ibadah kita adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dosa kesalahan kedua orang tua kita, keluarga kita, dan juga para jamaah-jamaah kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk terus mau giat ibadah, giat untuk thalabul ilmi, sehingga mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang salihin dan salihat, muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan di pagi hari ini, insya Allah kita sedikit ada mereview atau murojaah pembelajaran yang lalu-lalu, terutama di dalam pembahasan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, terutama yang kita akan coba bahas adalah di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Dan ini juga masuk dalam bahasan bisa kepada ranah fikih, karena dalam fikih seperti dalam kitab Safinatul Najah ada bahasan tentang tashdidatul Fatihah, tasdid yang ada di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Nah, bahasan tasdid ini sendiri bisa juga termasuk di dalam bahasan ada dalam kajian pembelajaran ilmu tajwid, terutama di antara adalah bahasan tentang sifat-sifat huruf nanti yang insya Allah kita akan coba bahas. Sedangkan bahasan di materi buku itu sebenarnya pembahasan ilmu tajwid ya secara umum sudah selesai. Karena kita akan membahas tentang ilmu waqaf, sesudah itu waqaf dan ibtida. Sedangkan waqaf dan ibtida itu adalah bahasan ilmu tersendiri sebenarnya ya. Cuma karena sangat pentingnya pembahasan tentang waqaf dan ibtida yang bisa berkaitan dengan bacaan Al-Quran, maka para ulama ahlu tajwid memasukkan bahasan
waqaf dan ibtida itu dalam bahasan ilmu tajwid. Baik, sebelum itu kita akan coba mengulang kembali tentang bahasan sifatul huruf yang insya Allah nanti akan kita coba bahas dalam bahasan surah Al-Fatihah. Yang ada mushaf Al-Quran di rumahnya silakan dibuka masing-masing Al-Qurannya, dibuka surah Al-Fatihah. Baik yang di Zoom maupun yang di radio, ya silakan yang ada mushaf Al-Quran di rumahnya, insya Allah ada semua ya. Atau nanti akan saya buka slide yang ada di Zoom bisa melihat. Kalau yang di radio yang mendengarkan silakan bisa mendengarkan ataupun membuka dengan mushaf Al-Qurannya. Baik. Pak Surya, saya pinjam co-host nih. Baik, sebentar. Sudah dibuka semua ya? Kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, tentu kita yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i di dalam fikih, kita membahas ayat yang pertama yaitu di dalam bacaan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim yang termasuk di dalam salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Yang di Zoom terlihat slide-nya? Sudah, Ustaz. Baik. Jelas, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam ayat yang pertama, di situ kita akan melihat yaitu ada 3 tempat di mana huruf terdapat huruf yang bertasydid. Yang pertama yaitu pada lafaz Allah. Yang kedua pada lafaz Ar-Rahman. Dan yang ketiga pada lafaz Ar-Rahim. Maka huruf yang bertasydid adalah sebenarnya huruf yang dibaca double. Ada 2 huruf, yang pertama sukun dan yang kedua huruf yang berharokat. Maka jangan sampai 2 huruf tersebut salah satunya hilang. Biasanya adalah huruf yang sukunnya yang hilang. Kenapa bisa hilang? Karena kadang-kadang tidak nempel dulu ke makhrajnya. Ada mungkin yang membaca basmalah, bismillah itu di ayat yang pertama, mungkin pernah mendengar bacaan yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin seperti itu. Pernah mendengar. Ya. Maka bacaan yang seperti itu adalah bacaan yang kurang nempel huruf yang bertasydidnya. Baik, kita akan coba bahas dari mulai yang pertama pada lafaz Allah. Baik. Huruf lam yang bertasydid pada lafaz Allah, pada lafaz bismillah, 1. Dia memiliki sifat al-jahr. Sifat al-jahr. Yaitu sifat huruf
yang tidak menghembuskan udara. Yang kedua, sifat huruf lam adalah memiliki sifat yang disebut dengan at-tawassut atau bainiyah, yaitu suaranya ketika dia bertasydid atau dalam keadaan sukun, suaranya antara tertahan dan berjalan. Bagaimana kalau tertahan? Kalau tertahan contohnya begini. Bismillah. Nah, itu tertahan. Kalau dia mengalir bagaimana contohnya? Bismillah, millah. Nah, itu mengalir seperti bismi. Bismi itu sin adalah huruf yang memiliki sifat rikhwah. Huruf yang mengalir suaranya. Bismi. Sedangkan huruf lam ada tahanannya, dia dikit. Ada tahanannya tapi masih ngalir. Bismillah, millah, bismillahi, bismillahi. Nah, seperti itu. Jadi jangan nggak nempel itu lamnya. Sehingga terbaca bismillah, bismillah. Nah, jangan sampai seperti itu. Nempelkan dulu ke makhrajnya, sesudah itu ikuti sifatnya antara tertahan dan berjalan. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. Ya, seperti itu. Itu lafaz Allah pada bismillah. Yang kedua, yaitu pada bacaan Ar-Rahman. Nah, hurufnya adalah huruf ra. Tasydidnya di atas huruf ra. Maka jangan sampai juga hilang bunyi ra sukunnya. Sehingga bisa jadi mungkin terbaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Hirra. Nempel dulu. Sukunkan hirra. Hirra. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ra ini harus betul-betul dikeluarkan sifatnya. Di antaranya ra punya sifat takrir. Apa itu takrir? Bergetar. Cuma bergetarnya bukan kayak getar orang Indonesia yang mudah bergetar-getar gitu ya. Jadi R-nya itu getarnya banyak kalau orang kita Indonesia. Dan tidak juga seperti R-nya orang Inggris. Lisan Inggris nyebut R itu dia tidak nyentuh makhraj sehingga nggak ada getarnya. R. Ya. Maka huruf hijaiyah pada huruf ra atau huruful arabiyah, maka huruf ra itu adalah pertengahan di antara lisan kita nih Indonesia yang banyak getar dengan orang Inggris dengan lisan R-nya. Kenapa begitu? Ya, karena sifat getarnya itu rada tersembunyi. Au. Ya, getar ada tapi tidak begitu nampak seperti Indonesia. Kalau dulu kan kita kadang-kadang disuruh baca R itu mesti kadang-kadang disuruh coba baca. Ada ular melingkar di atas pagar terbunder-bunder. Nah, gitu ya. Jadi R-nya ini banget gitu. Kalau orang cadel mesti nyebutnya pakai L. Ada ular terbundel-bundel di atas pagar gitu ya. Nah, orang yang cadel apakah bisa menyebut ra dengan baik? Bisa. Insya Allah bisa. Ya. Karena ra-nya itu tidak seperti Indonesia banget yang harus getarnya banyak. Maksimal hitungannya adalah hitungan 2 kali getar. Au. Nah, bagaimana penerapannya ketika di basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Nempel ya. Hirra. Seperti itu. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Hirra.
Ya. Jangan sampai ro-nya satu hilang. Kita lanjut. Ro yang kedua pada kata ar-rahim. Kemarin dibahas pada kata ar-rahma, ma-nya itu panjang. Ma-nya dibaca panjang. Jangan sampai keseret ke nun. Kalau biasa kalau gitu anak-anak baru TK gitu ya. Biasanya nyeret-nyeret bacaan Rahmani. Biasanya bacaan-bacaan panjang itu sering keseret. Alamin, alamin, ya. Rahmani, ar-Rahmani, 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 Bismillahirrahmani. Ya. Jangan juga hati-hati ada seperti bunyi hamzah di belakang. Kalau ada hamzah di belakang itu sama aja nambahin huruf. Misalkan saja Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ma. Ya. Jangan sampai koma di atas di belakangnya. Ada yang disebut dengan saktah latifah. Tidak ada saktah di situ. Dan juga jangan menambahkan hamzah. Jadi mengalir saja. Rahmani, Rahmani. Ya, nanti kita coba praktek pelan-pelan ya. Per ayat, satu ayat yang mau coba baca. Bismillahirrahmani. Dan yang butuh dipelajari juga huruf H. Huruf H ini pada kata Rahman adalah huruf H yang butuh kita perjelas. Kenapa dibutuh diperjelas? Karena haknya kita sebutannya adalah hak besar. Huruf hak kita ini lebih cenderung kepada huruf hak besar Indonesia. Kalau huruf hak besar gak usah dipelajari, bisa insya Allah. Karena itu adalah pengucapan huruf Indonesia. Hak. Nah, hak. Sedangkan pada kata Ar-Rahman itu butuh dipelajari. Kenapa? Hak yang ada itu adalah bunyi seperti bunyi kita kepedesan. Atau ketika kita lagi nyeruput kopi, kepanasan. Nah, gitu. Bunyi haknya itu bersih. Nah, itu yang butuh dibiasakan. Karena jangan sampai terbaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu hak besar. Kalau kata kita hak besar lah ya. Jadi itu haknya hak tipis, hak kecil. Kalau kata kita dulu belajar. Hak kecil sama hak besar itu berbeda bunyinya. Berbeda bunyinya. Jangan sampai dua hak yang berbeda dibaca sama. Baik. Kita lanjut. Ro yang kedua, yang ketiga adalah pada lafaz ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirra. Itu juga sama seperti hirra dan nirra. Nyangkut dulu di nir baru ro. Nirrahim. Nah, hak yang di sini juga sama dengan kata Rahman. Rahman dan Rahim. Itu haknya tipis, haknya bersih. Jangan dijadikan semua haknya sama. Contoh sama gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sama semua haknya. Padahal hak yang satu bahasanya dulu pernah belajar mungkin dulu kecil. Hak besar katanya gitu. Hak yang di sini Rahman dan Rahim hak kecil gitu. Maka bedakan bunyinya. Baik, kita akan coba satu-satu nanti yang mau mencoba di ayat yang pertama. Satu sisi kita mencoba dengan huruf yang bertasydid. Karena dalam bahasan fikih juga ada itu bahasan tasydidatul Fatihah. Dalam kitab Safinatun Najah. Ya, itu dibahas. Berarti penulis memperhatikan bagaimana dalam cara bacaan kadang-kadang orang Indonesia
yang kadang-kadang membacanya asal baca. Karena sifatnya kita menerima, mentransfer. Apa yang dibaca oleh seseorang, baik dari da'i maupun mubalik ataupun imamnya ataupun orang yang memimpin bacaan, mereka yang awam adalah mendengar dengan apa yang diucapkan, mentransfernya dan menerima sesuai dengan bacaan dengan dialek masing-masing. Dengan dialek masing-masing. Sehingga ketika mungkin dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang baca benar. Tapi ketika dia menerima dari transferan itu, bila tidak diteliti betul-betul, maka dia baca sesuai dengan dialeknya. Bisa jadi dia terima dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Maka kalau sekiranya tidak coba untuk dibaca dengan dia membenarkan bacaannya, maka seumur hidupnya ya bacanya begitu. Kalau dia coba baca, mentalakikan bacaannya, dan musyafahakan daripada lisannya, maka insya Allah sedikit banyak ada perbaikan bacaan dan mudah-mudahan lebih baik. Jadi nggak ketahuan kalau kadar bacaan. Kalau sebelum kita membaca di hadapan guru-guru kita. Atau paling tidak minimal ya seperti inilah. Minimal seperti ini. Masih kelihatan gurunya. Masih kelihatan yang mengajarnya. Bagaimana cara pengucapannya. Paling tidak mimik bibir dan sedikit banyak pengucapan masih terdengar. Dan bisa terlihat. Gitu. Walaupun kadang-kadang ya terkendala dengan sinyal. Dengan sinyal. Kalau lagi bagus, ya bisa jadi penerimaannya bagus. Tapi kalau lagi sinyal lemah, bisa putus kayak begitu. Ya, begitu bukan ya? Baik, nah kita coba baca ayat yang pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf H memiliki sifat rokhawah sama kayak bismi. Artinya rokhawah mengalir suaranya. Bismi. Rahmani. Rahmani. Bukan dibaca Rahman. Jangan langsung nempel ke seret ya. Jangan langsung di Rahman. Tapi Rahmani. Panjangin aja. Kalau belajar nanti tentang makhraj, ada namanya makhraj al-jauf. Makhraj al-jauf itu adalah makhraj yang muqaddar. Tapi ketika dibaca makhraj al-jauf, maka tidak boleh terdengar di hidung. Ya, kalau terdengar di suaranya di hidung masih bindang. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Maka makhraj al-jaufnya belum tepat. Harus dia tanpa ada suara mampir ke hidung. Dari bacaan i, u. Kalau kita tempelkan hidung kita pencet secara rada kuat, nempel. Terus seperti ini, maka terbaca jangan sampai ada suara ke hidung. I, u. Nah, gitu. Kalau masih suaranya a, i, u, maka itu masih kena hidung. Kalau belajar proses bacaan kayak begitu. Makhraj dan sifat huruf. Baik, silakan yang mau coba baca surah Al-Fatihah ayat yang pertama di basmalah. Silakan. Silakan yang di radio. Pak Surya mungkin bisa mentransfernya. Silakan Bu Haji. Silakan saja.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Satu aja, satu aja. Terima kasih Pak Ustaz. Dikasih. Ya, satu aja. Bismillahirrahmanirrahim aja. Oh iya, bismillah ya. Iya, makasih. Iya, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz. Dikasih. Ya, kalau urusan tasdidnya sudah bagus, sudah nempel ya, huruf ro, huruf lamnya di situ. Lam memiliki sifat al-inhiraf, ibaratnya inhiraf. Ya, dan lam ingat tempelin dulu. Bismillah. Nah, tinggal di ar-Rahmani, nanti dilatih bunyi haknya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu dilatih bunyi haknya. Hak kecil, hak pedas, hak tipisnya di lafaz Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Jangan sampai sama dengan hak besar Bismillahi. Ini jaringan internet saya kayaknya lagi rada lemot. Di jaringan saya ini kelihatan gambarnya nggak ada yang bergerak sama sekali. Tapi suara saya jelas nggak yang di Zoom? Jelas, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah jelas. Jelas, bersih, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kalau masih jelas. Ya, saya pakai suara soalnya yang pakai di ini suara yang di kamera ini. Kalau yang pakai radio rada error sedikit, yang pakai mic. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau terdengar jelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu Haja Umairah sekali lagi, silakan diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau depan guru gemeteran aja, apa tahu? Iya guru. Kalau dia dalam hati mah bisa. Begitu aja kita baca, meleset lagi. Gimana tahu dah? Iya. Yang di radio kedengeran nggak itu suaranya? Saya nggak pencet guru. Dengar, katanya di radio. Baik, kita Silakan Pak Suri relay. bagian transfer ya. Ya, kita relay. Nanti kita relay. Ya, insya Allah. Karena sifat pengajiannya adalah dua cabang ya, antara di Zoom dan di radio. Insya Allah semuanya tidak menganaktirikan. Dan semuanya insya Allah menjadi suatu wasilah ya, jadi wasilah yang baik ya. Baik, sudah bagus bacanya ya, tinggal dilatih haknya juga sudah terlatih. Nah, terus dilatih bunyi haknya seperti itu. Dimana saja ada hak tipis Ar-Rahman, maka seperti itu bacaannya. Baik, silakan. Ada lagi yang mau baca? Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pintar. Ya, Bu Haja Yuka itu ya. Pakai Ya. radio juga tidak? Pakai radio. Radionya, ya. Lari lagi ke radio. Ribet rasanya. Ribet. Ya, terima kasih. Baik. Bunyi ma di Ar-Rahmani itu tipis ya. Mim memiliki sifat istifal. Dan dia jadi ketika dalam posisi bacaan juga dia bacanya tipis, tidak tebal. Kalau kita pada umumnya baca dengan tebal, mo gitu. Ada mo,
Ya, tidak ma tapi ma. Ma ar-rahman. Ya, jadi terbaca